Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjanya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya mau membahas lagi seputar pinjaman kur, seputar kredit macet, dan seputar perbankan yang terkhusus adalah pinjaman kur. Begini teman-teman, jadi banyak yang mengalami kredit macet khususnya di pinjaman kur itu memang terdiri dari beberapa faktor. Yang rata-rata kalau yang komen di video sebelumnya, banyak nasabah yang mengalami kredit macet yang awalnya itu lancar, kemudian sekarang itu lagi mengalami macet ataupun lagi mengalami tidak mampu membayar kembali, sampai kemudian ada opsi dari pihak mantri ataupun untuk kemudian segera diselesaikan atau kemudian menjual aset. Jadi terkait dengan pinjaman itu ya memang tidak bisa, harus dihitung ulang dan memang harus dicarikan jalan keluar. Tentunya jalan keluar ini ada banyak, yang dimana saya sangat tidak menyarankan kalau teman-teman lagi mengalami kredit macet, kemudian sudah pinjam sana sini, yang kemudian memang masih belum bisa mengangsur kembali, sehingga kemudian bingung ataupun panik, maka saya sangat tidak menyarankan kalau teman-teman itu adalah gali lubang tutup lubang, dimana pada saat teman-teman mencari ataupun gali lubang lagi, mencari pinjaman yang baru dengan apalagi mungkin dengan bunga yang bahkan lebih besar dibandingkan kur, maka itu bukan solusi yang terbaik. Adalah itu hanya memindahkan masalah teman-teman. Memang kalau ngomong itu cuma enak aja, kalau mau ngomong itu kan cuma enak aja, tapi pada saat prakteknya, pada saat menjalannya itu bagaimana pressure mental kena pada saat mengalami kredit macet itu memang iya. Cuma lagi-lagi untuk kemudian bisa keluar dari jeratan dari pinjaman, terkhusus dalam hal ini adalah pinjaman kur, yang dimana kalau kur itu masih program pemerintah seperti itu, maka teman-teman yang bisa dilakukan yaitu tetap komunikasi yang baik dengan pihak perbankannya, sampaikan terkait dengan kondisi usaha, kondisi pekerjaannya saat ini, yang kemudian opsinya apa, sampaikan selalu kepada pihak perbankan dalam hal ini marketingnya, supaya ada komunikasi dua pihak. Ya tujuannya yaitu pada saat teman-teman memang sudah berusaha dan memang mentok dan lagi-lagi memang masih belum mampu untuk membayar, maka setidaknya dari pihak perbankan itu tahu progresnya seperti apa. Nah, pada saat teman-teman sekali lagi kemudian opsinya itu gali lubang tutup lubang, meskipun mungkin dalam catatan prosesnya sangat gampang, yang kemudian juga ada beberapa sumber sekarang ada pendana, itu sebenarnya bukan solusi. Kenapa? Karena yang pasti itu bunganya pasti besar, dan selain bunga terkait dengan opsi ataupun kalau perbankan swasta atau bahkan leasing itu kan lebih tegas peraturannya seperti itu. Kalau BUMN dalam hal ini kur itu mungkin masih ada dispensasi ataupun keringanan terkait dengan pricing, bagaimana angsurannya supaya diselesaikan seperti itu. Beda lagi kalau teman-teman masuk ke leasing, masuk ke perbankan swasta yang dimana tidak punya yang dimana secara peraturan itu menurut saya lebih ketat, maksudnya lebih tegas seperti itu. Kalau teman-teman menunggak kemudian dikasih jangka SP1, SP2, kemudian nanti ya memang tetap dilakukan lelang seperti itu. Tapi kalau untuk Bank BUMN khususnya untuk pinjaman kur itu masih
ada keringanan seperti itu ya. Memang sekali lagi situasi kredit macet itu merupakan situasi yang sangat tidak enak, kadang tidak memberikan kita semangat, yang yang ada hanya sumpek. Kemudian untuk kerjaan memang masih belum bisa stabil seperti itu, yang dimana perbankan menagih terus, ya udah hadapi aja. Kenapa? Saya juga merasakan dan saya mengalami, teman-teman. Saya mempunyai pinjaman di Bank BRI itu 50 juta, di mana saya angsur 3 tahun. Pada saat 1 tahun, jalan kedua tahun itu saya kesulitan, usaha saya bangkrut, kemudian saya tidak mampu membayar kembali, hanya bisa untuk makan. Makanya usaha saya tutup. Kemudian selain memang tidak punya jaminan untuk pinjam di bank lain atau bahkan dipinjol juga tidak bisa ya, menurut saya ada positifnya, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak menambahkan beban lagi seperti itu, beban di bank lain seperti itu. Jadi fokus terhadap sekarang, yang bisa saya lakukan adalah fokus terhadap kerjaan yang sekarang. Apakah kemudian saya akan tidak bayar? Ya tentunya tidak. Saya tetap sampai detik ini, saya tetap berusaha untuk menyelesaikan kredit itu, tapi saya masih membenarkan ataupun masih kerjaan saya ini dikencangkan sekarang, gimana caranya perekonomian saya membaik sehingga nantinya itu mampu untuk mengangsur kembali, syukur-syukur bisa melunasi. Nah, strategi saya seperti itu, yang dimana memang pada saat mental situasi mengalami kredit macet itu, teman-teman, saya juga merasakan, teman-teman, pada saat di WA oleh marketingnya, gimana perasaan kita, kadang saya sungkan mau membalas, ya itu juga saya merasakan. Nah, dan selagi teman-teman memang masih punya keinginan untuk melunasi hutangnya, insya Allah pasti ada jalan, meskipun ya memang tidak mudah seperti itu. Yang bisa saya lakukan sekarang, saya tutup usaha karena usahanya tidak jalan kembali, kemudian saya bekerja sekarang, dan alhamdulillah sempat 4 bulan terakhir itu saya sempat bayar kembali angsuran, namun karena ada harapan baru yang dimana ini adalah untuk pekerjaan saya, maka pinjaman yang BRI itu tidak saya bayar lagi, dan saya tetap mempunyai keinginan tetap untuk melunasi hutang tersebut. Artinya saya tidak mau kabur, kemudian saya tidak benar-benar ditinggalkan. Intinya saya tetap mau menyelesaikan, cuma saya harus menata ulang terkait dengan ekonominya saya seperti itu. Apakah saya ditagih pada saat saya mengalami kredit macet? Ya tentunya iya, teman-teman. Bukan cuma ditagih, di telepon, di WA, kemudian di sisi lain kita ya benar-benar memang nggak ada, masih berusaha bekerja seperti itu, ya udah, itu nikmatin. Insya Allah selagi kita mempunyai niat yang baik untuk menyelesaikan hutang, insya Allah mungkin kalau di jawabannya bukan sekarang, tapi ya tetap aja berusaha. Apapun itu, teman-teman, kalau memang masih fokus dengan usaha ataupun kerjaan yang lama, itu silahkan aja. Intinya fokus gimana caranya pekerjaan ataupun usahanya itu lebih berkembang lagi. Atau mungkin ada opsi kedua, teman-teman, seperti saya menyerah di usaha yang baru, ya silahkan aja coba keberuntungan di usaha yang baru seperti itu. Maksudnya yang sudah menyerah di usaha yang lama, beralih ke usaha yang baru seperti itu. Yang kemudian kalau memang opsinya memang tidak berusaha lagi, bekerja, ya udah, intinya perbaiki perekonomian teman-teman agar mampu bisa melunasi hutangnya. Dan sekali lagi, kalau cuma ngomong seperti ini ya memang gampang, pada saat menjalaninya diteror sama pihak perbankan itu yang sulit. Intinya pesan saya tetap
apapun keputusan saya ini libatkan Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerjaannya, usahanya diberikan kelancaran dan agar mampu melunasi hutangnya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan menjadi pengingat ataupun sharing bersama sehingga kemudian menjadi motivasi bersama supaya kita mampu melunasi hutangnya. Sekian video kali ini, semoga memberikan informasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tinggalkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.